Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin melanjutkan recovery-nya setelah kemarin lusa sempat menyentuh ke area 58.000 sebelum pada akhirnya kemarin kita closing daily candle di angka 60.000 dan hari ini kita bermain di range kurang lebih 62.000 dolar. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action, apa yang sedang terjadi, apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian ketahui supaya kalian mempunyai perspektif yang benar dalam memandang keadaan Bitcoin beberapa waktu terakhir. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,28 triliun dolar atau naik sekitar 0,57%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix, cuman dominannya berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 2,79% menuju 0,1273 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, spot Bitcoin ETF itu kembali mendapatkan net inflow. Walaupun angkanya bisa kita kategorikan tidak besar ya teman-teman, yaitu adalah surplus 505 Bitcoin atau kurang lebih 31 juta dolar. Dan kalau kita telah lebih jauh, yang memberikan kontribusi paling besar itu adalah Fidelity dengan penambahan 800 Bitcoin, Bitwise 250 Bitcoin, sedangkan Grayscale itu kembali mengalami outflow sebesar 500 Bitcoin atau kurang lebih 31 juta dolar. Yang kalau kita totalkan kurang lebih net flow-nya adalah sekitaran 505 Bitcoin. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah yang kita harapkan terjadi. Setelah beberapa waktu belakangan, dominan itu banyakkan spot Bitcoin ETF itu mengalami outflow. Nah, yang kita mau itu adalah inflow yang konsisten. Tidak hanya sesekali inflow, kemudian kembali outflow, inflow lagi, outflow lagi. Itu akan sulit gitu ya untuk membuat Bitcoin mengalami recovery yang konsisten. Atau mau flip ke arah bullish trend itu akan sangat sulit kalau itu yang terjadi di spot Bitcoin ETF. Yang kita mau adalah kita melihat ada inflow yang konsisten selama berminggu-minggu. Yang kalau itu kita lihat, maka kita berpotensi melihat Bitcoin juga mengalami recovery yang konsisten dan kita bisa kembali flip ke tren yang bullish. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, perlu kalian ingat bahwa koreksi yang kita lihat kali ini sebenarnya bukan baru pertama yang kita lihat selama beberapa tahun belakangan. Bahkan di bulan April menjelang Mei kemarin, kita juga melihat ada koreksi yang cukup dalam, bahkan Bitcoin sempat menyentuh ke area 56.000 sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan local bottom pada saat itu. Dan jika kalian masih ingat, sentimen pada saat itu juga kurang lebih mirip dengan apa yang kita lihat sekarang, yaitu adalah banyak sekali orang yang flip ke arah bearish, kemudian kita melihat fear di mana-mana, FUD juga bertebaran, sehingga itu justru menjadi pertanda bahwa kita sudah berada di local bottom. Sama juga di awal tahun 2024. Ketika kita baru melihat spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat baru diaktifkan atau sudah aktif bertransaksi, kita kemudian melihat sell off gitu ya. Jadi banyak orang mengatakan, wah ini adalah buy the rumor, sell the news. Sebenarnya itu tidak salah teman-teman, tapi itu hanya bertahan sejenak sebelum pada akhirnya kita kembali recover dan rally sangat kencang. Dan koreksi yang kita lihat kali ini teman-teman secara persentase juga tidak jauh berbeda sebenarnya dengan apa yang kita lihat di bulan Mei dan juga di awal tahun kemarin. Perbedaannya adalah kali ini kita kemungkinan kembali membuat local bottom di area atau angka yang lebih tinggi. Kalau sebelumnya kita ketemu di 56.000 local bottomnya, sebelumnya lagi di kurang lebih 38 ribuan, apakah kali ini kita akan kembali membuat higher low yang baru? Nah tentunya itu akan valid
apabila kita tidak berhasil untuk jebol 56.000 ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita jebol di bawah 56.000, maka berarti kalau kita lihat di daily chart, kita telah berhasil untuk membuat lower low, bukan lagi higher low. Gitu ya. Jadi untuk sementara teman-teman, sebenarnya koreksi yang kita lihat di sini hanya merupakan kelanjutan dari konsolidasi yang telah kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Di mana kalau misalnya kalian perhatikan sebenarnya dari bulan kurang lebih April sampai sekarang, kita itu memang hanya bermain di dalam range 70 sampai 60 ribu dolar. Dan sekarang juga tidak berbeda gitu ya, kita masih berada di range 60 ribuan. Jadi kita masih bisa katakan bahwa apa yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir itu masih merupakan bagian dari konsolidasi yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Dan harusnya itu tidak membuat kalian terlalu panik gitu. Ya kecuali memang kalian merupakan altcoin holder ya, yang kita tahu beberapa waktu belakangan terus mengalami bleeding gitu. Sehingga mungkin banyak dari kalian yang terkapitulasi, alias ada yang panic selling, mungkin ada yang terkena margin call, ada yang terkena likuidasi, ya saya nggak tahu. Tapi intinya mungkin yang pemegang altcoin bakalan jauh lebih tersiksa ya daripada yang pemegang Bitcoin, karena secara overall Bitcoin hanya terkonsolidasi. Nah kemudian teman-teman, perlu kalian ingat juga bahwa sebenarnya di tahun 2024 ini, kalaupun bulan Juni nanti close dalam keadaan merah, itu baru bulan kedua di tahun ini di mana kita mendapatkan ada bulan yang merah. Januari, Februari, Maret, dan juga Mei itu semuanya hijau. April merah minus 14%. Nah, kalau kita closing dalam keadaan yang sama sekarang, maka kita akan melihat bulan Juni juga merah, teman-teman. Nah, tetapi memang kalau misalnya kita melihat secara historis, teman-teman, bulan Juni itu memang bukan bulan yang terlalu baik ya untuk Bitcoin, terutama di beberapa tahun terakhir. Karena dari 2018 hingga sekarang, hanya ada 2 tahun di mana Bitcoin itu closing monthly candle dalam keadaan hijau di bulan Juni. Sisanya itu merah. Nah, tetapi berita baiknya adalah di bulan Juli kita kembali mendapatkan bulan yang harusnya termasuk kategori yang cukup baik. Biasanya memang di awal kuartal itu merupakan bulan-bulan yang cukup baik ya teman-teman. Kalau misalnya diperhatikan di sini, ini bulan Juli nanti. Dan juga nanti di bulan Oktober. Ya kan, Oktober juga ini termasuk salah satu bulan terbaik lah gitu ya untuk Bitcoin secara historis di sini. Jadi, kalau misalnya kita closing bulan Juni dalam keadaan merah pun sebenarnya teman-teman itu bukan sesuatu yang terlalu extraordinary, karena pun kalau misalnya teman-teman lihat di bull cycle sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, memang kita tidak jarang mendapatkan ada 3 atau 2 bulan berturut-turut kita mendapatkan merah. Bahkan Juli kalaupun merah sekalipun itu bukan sesuatu yang terlalu mengherankan gitu loh. Kalau kalian lihat di tahun 2021 bahkan kita melihat ada 3 bulan berturut-turut kita itu merah. April, Mei, Juni itu merah terus. Ya kan? Kalau 2018 itu 2 merah di bulan Mei dan juga Juni. 2022 juga kita melihat ada 3 bulan berturut-turut. April, Mei, Juni itu semuanya merah. Jadi memang beberapa tahun terakhir, kuartal 2 itu tidak menjadi kuartal yang baik ya untuk Bitcoin. Tapi kalau udah masuk ke kuartal 3 harusnya udah lumayan banget. Kuartal 4 juga not bad gitu. Tapi yang paling baik itu adalah kuartal 1 teman-teman. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir. Dan juga kuartal 3 itu juara kedua gitu ya. Kalau kuartal 4 itu ketiga, yang paling buruk memang adalah kuartal 2. So, kita sebentar lagi akan melewati hal tersebut. Kita udah berada di penghujung Juni. Mudah-mudahan kuartal berikutnya akan menjadi kuartal yang lebih baik untuk Bitcoin. Nah, ini juga kembali untuk menunjukkan ke teman-teman semua seberapa cepatnya sentimen cryptocurrency itu bisa berubah. Bahkan last week dan juga last month, teman-teman, kita tuh masih berada di kategori greed atau tamak gitu ya. Tetapi dalam kurun waktu 1 minggu saja, itu bisa berubah sangat drastis. Kemarin kita mendapatkan angkanya itu di 30. Jadi itu udah menjelang extreme fear, teman-teman. Dan hari ini kita kembali rebound ke angka 46, tapi kategorinya itu masih fear. Dan saya setuju, teman-teman, bahwa market sekarang berada dalam keadaan fear. Kenapa? Ya karena kalau kalian lihat di berbagai media sosial dan lain seterusnya, teman-teman, banyak yang kemudian mengeluh gitu. Wah, gimana nih market crypto? Apakah sudah ketemu dengan cycle top? Apakah kita akan drop lagi ke angka 50.000, 48, dan lain seterusnya.
Tapi sebagian besarnya teman-teman beranggapan bahwa kita akan drop ke angka 50 atau 52 ribu. Itu yang saya lihat. Apakah saya mengatakan itu pasti tidak akan terjadi? Ya tidak juga teman-teman. Tetapi untuk sementara, fakta itu sangat penting teman-teman. Bahwa untuk sementara kita masih melihat Bitcoin mampu maintain di atas 60 ribu. Yang merupakan area major support sekaligus angka psikologi. Nah, ini yang saya sampaikan di awal video tadi, teman-teman. Bahwa Bitcoin itu masih dalam fase konsolidasi. Walaupun kita mendapatkan drop selama 3 minggu berturut-turut, tetapi kita masih mampu maintain di atas 60 ribu dolar. Dan itu merupakan area konsolidasi. Dan kita belum sempat untuk drop di bawah area tersebut. So, kita masih bisa aja bolak-balik di sekitaran area di sini, dan ini merupakan sebuah konsolidasi yang wajar. Oke, semakin lama sebuah konsolidasi terjadi, ingat, ketika kita setelah menyelesaikan konsolidasi tersebut, biasanya pergerakan berikutnya itu bakalan sustain. Kalau di kasus yang ini, kita konsolidasinya untuk kembali mendapatkan bullish continuation. Dan kalau kita setelah menyelesaikan konsolidasi di sini dan memang sudah siap untuk kembali break ke area all time high yang baru, biasanya pergerakannya itu bakalan sustain, alias kita bakalan melihat ada pergerakan yang cukup enak dilihat lah gitu, tidak choppy seperti ini. Karena memang kita sudah dikasih waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Orang-orang yang mau jualan di sekitaran area di sini juga rata-rata sudah habis, sudah keluar, dan tersisa buyers-buyers baru yang kemudian mendorong harga untuk naik. Nah, mungkin contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Ya kan? Nanti pergerakannya bakalan rapi seperti ini, menurut saya pribadi. Nah, kemudian teman-teman, kita zoom in ke time frame yang kecil ya. Apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir adalah kita melihat para bulls dan juga bears masih bertarung keras ya untuk masing-masing mempertahankan area key levelnya. Dan untuk sementara, kalau bisa diperhatikan, kita itu telah berhasil untuk breakout dari potensial inverse head and shoulder di sini, teman-teman. Nah, sekarang lagi tahap retest. Nah, jika teman-teman merupakan tipikal traders yang agresif, maka ini mungkin bisa menjadi salah satu setup lagi untuk kalian. Tetapi, teman-teman, ini adalah setup yang high risk. Sehingga harus kalian terapkan risk management yang baik. Jika kalian, ini kalau saya pribadi mau masuk ya katakanlah, dengan setup misalnya inverse head and shoulder di sini, dan saya masuk misalnya entry saya adalah breakout dari area 62.300 misalnya. Saya bisa protect diri saya di bawah neckline. Oke, dan ini akan mungkin membuat saya mendapatkan setup dengan risk to reward ratio setidaknya ada 2:1. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tidak bisa menemukan setup dengan risk to reward ratio yang baik di sini, ya jangan masuk. Dan kalian harus disiplin. Kalau misalnya ternyata terinvalidasi, artinya kita kembali close di bawah area tersebut, kalian harus secepatnya keluar. Dan kalau kalian terus disiplin menerapkan risk management, teman-teman, yang baik, sebenarnya harusnya drop yang kita lihat dari kemarin itu tidak akan bermasalah buat kalian, terutama kalian yang merupakan traders. Karena kalian selalu keluar cut loss ketika kalian tahu bahwa rupanya setup kalian tuh gagal. Contohnya gimana? Contohnya misalnya di sini, katakanlah teman-teman masuk karena alasan ini ada potensi double bottom. Ini breakout dari neckline, kalian masuk misalnya di sini. Kalian protect diri kalian di mana? Di bawah area neckline. Sehingga loss kalian itu kecil, terukur teman-teman. Daripada kalau kalian katakan, wah saya nggak mau stop loss dulu kok. Ini kan udah potensi double bottom. Paling mah ini cuma manipulasi. Saya tunggu aja lagi. Drop lagi. Kalian mulai makin tidak tega untuk cut loss. Ya kan? Kalian katakan, nggak apa-apa kok. Ini harusnya bakalan rebound sebentar lagi. Lalu ada rebound sedikit di sini. Kalian katakan, nah ini reboundnya kok. Tunggu lagi bentar. Saya akan average down. Turun lagi, karena kalian sudah kemakan emosi, kalian terus average down, average down, average down. Ujung-ujungnya apa? Kalian terlikuidasi. Semua profit yang kalian hasilkan berbulan-bulan terakhir hilang dalam sekejap. Nah, biasanya salah satunya adalah karena kalian
telah mengabaikan gitu ya risk management. Dan itu kemudian berdampak sangat-sangat negatif ke portofolio kalian. Jadi please jangan kalian lakukan hal tersebut. Tetaplah disiplin, selalu disiplin untuk menerapkan risk management yang baik, karena itulah yang akan memprotek diri kalian untuk long term sebagai seorang traders. Kalau kalian tidak bisa melakukan hal tersebut, cepat atau lambat kalian bakalan margin call. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali, teman-teman. Oke? Jadi untuk sementara, bias saya untuk short term adalah bullish, teman-teman. Kenapa? Karena kita mendapatkan ada V-shape recovery, diikuti ada potensial breakout dari inverse head and shoulder di sini. Dan sekali lagi, saya expect setidaknya kita akan ngetest ke area trendline di sini. Yang kalau kita lihat sekarang, bisa berada kurang lebih di area 63.500 atau bahkan 64.000 dolar. Ini bergantung kepada seberapa cepat kita bisa mengalami kenaikan gitu ya. Tetapi sekali lagi, setup yang kalian manfaatkan di sini semuanya adalah high risk, teman-teman. Sehingga kalian harus menerapkan risk management yang baik. Kalau kalian memang merasa bahwa kalian tidak yakin ini adalah sebuah inverse head and shoulder, atau kalian tidak bisa menemukan setup dengan risk to ratio yang baik, please jangan kalian masuk gitu ya. Tunggu saja lagi sampai kalian menemukan setup yang cocok ke kalian, baru kalian masuk. Akan selalu ada peluang berikutnya, teman-teman. Kalaupun tidak di Bitcoin, ada di altcoin. Jadi nggak usah buru-buru. Kalau misalnya kalian tidak nyaman masuk ke market sekarang, ya jangan dulu. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.